Welcome to our channel. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman, para pecinta Riak Sabda dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kali ini dalam Riak Sabda edisi Kamis 27 Oktober 2022. Ya, meskipun di luar sana langit kota Pontianak nampak mendung, namun semoga langit hati kita tetap cerah ceria untuk merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah mendengar atau membaca atau juga mungkin mendapat pengajaran tentang Nabi. Nabi adalah perpanjangan lidah Allah. Seorang Nabi diutus ke tengah-tengah masyarakat untuk mewartakan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dirinya sendiri. Risiko seorang nabi itu harus siap dimusuhi, bahkan disingkirkan dan dibunuh oleh siapapun yang tidak menyukainya atau disingkirkan oleh orang yang dikritiknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini menceritakan tindak kenabian yang diwartakan oleh Yesus. Apa yang dibuat oleh Yesus lewat sabda dan karya-karya pengajarannya tidak disukai oleh Herodes yang kebetulan saat itu berkuasa. Sekalipun ada ancaman bahwa Herodes akan membunuh Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus tidak pernah mundur selangkah pun. Yesus menolak untuk menyingkir. Ia tetap memasuki kota Yerusalem, tempat ia akan dibunuh seperti pengalaman dari nabi-nabi sebelumnya. Di sini Yesus malahan dengan tegas mengecam balik Herodes. Katanya, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai." Yesus memakai analogi serigala, saudara-saudari. Kita semua pasti tahu serigala. Serigala itu adalah hewan pemangsa di alam liar yang biasa hidup berkoloni dan bersifat teritorial. Mereka akan merasa terganggu, merasa tidak nyaman, dan menjadi ganas apabila ada oknum atau pihak lain yang mengusik wilayah teritori mereka ini. Setali tiga uang dengan Herodes, waktu itu ia berencana membunuh Yesus karena Herodes merasa terusik dengan kehadiran Yesus yang dilihatnya sebagai ancaman bagi kedudukan dan popularitasnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dunia tempat kita berpijak ini, orang yang rela berkorban bagi orang lain sudah termasuk sangat langka. Semakin lama dunia semakin penuh dengan orang yang dengan segala cara berusaha mendapatkan rasa aman bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan sangat jelas dalam sikap dan tindak tanduk dari Herodes. Maka bukanlah sebuah hal baru, kalaupun ada orang yang nampaknya rela berkorban, biasanya sudah didahului dengan perhitungan untung rugi yang sangat cermat. Memberi namun dengan pamrih di belakangnya, melayani namun haus akan penghargaan, merendahkan diri namun mengharapkan pujian. Kita tahu bahwa Yerusalem itu adalah tempat di mana berdiri bait suci dan sarang para tokoh rohani. Namun justru merekalah yang membunuh para nabi. Kita tahu
bahwa Yerusalem itu adalah kota suci, namun juga dipenuhi oleh orang-orang yang sangat keras hati. Orang-orang yang tak peka terhadap sindiran dan tak mempan terhadap teguran. Namun apakah kita tahu, saudara-saudari, bahwa justru bagi orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita ini adalah murid-murid Yesus. Kita telah menerima sakramen baptis. Ketika kita dibaptis, kita diserahi tugas oleh gereja untuk menjadi imam, raja, dan nabi di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita berani memperjuangkan keadilan, itu adalah tindak kenabian. Ketika kita menjadi orang yang jujur, itu adalah kesaksian kenabian. Dan ketika kita berani berkorban, itu adalah jalan kenabian itu sendiri. Hemat saya, kita dikatakan mampu rela berkorban apabila kita bersedia meninggalkan zona nyaman kita dengan cara mengatakan tidak pada hal-hal positif, mengatakan tidak pada hal-hal yang negatif, meskipun itu menguntungkan dan menyenangkan, serta berani menyatakan ya pada hal-hal positif, meskipun itu merugikan dan menyakitkan. Saya ulangi sekali lagi, kita dikatakan mampu rela berkorban apabila kita bersedia meninggalkan zona nyaman kita dengan cara berani mengatakan tidak pada hal-hal negatif, meskipun itu menguntungkan dan menyenangkan, serta berani mengatakan ya pada hal-hal positif, meskipun itu merugikan dan menyakitkan. Nekat saja, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagai murid-murid Yesus, Anda dan saya harus nekat, harus berani menjadi seorang nabi yang mewartakan Injil di tengah modernisasi yang mencekik iman kita ini. Kita tidak perlu takut, tidak perlu pesimis, dan tidak perlu juga perhitungan untung rugi. Karena sesungguhnya Yesus sang kebenaran sejati itu telah terlebih dahulu merintis dan menjamin kebahagiaan kekal untuk kita yang adalah nabi-nabi kecil dalam setiap karya dan pelayanan di mana Anda dan saya berada. Semoga amin.